Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adnin, mahasiswi program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Stikes Mitra Ria Husada Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan tentang persiapan dan perencanaan kehamilan terkait remaja. Kehamilan adalah masa dimulainya saat konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal 280 hari atau 9 bulan 7 hari atau 40 minggu. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada remaja yang berumur di bawah 17 tahun. Kehamilan remaja merupakan masalah sosial masyarakat dan masalah dalam bidang obstetrik. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Perencanaan kehamilan merupakan perencanaan berkeluarga yang optimal. Melalui perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Menjaga jarak kehamilan tidak hanya menyelamatkan ibu dan bayi dari sisi kesehatan, namun juga memperbaiki kualitas hubungan psikologi keluarga. Apa saja yang perlu disiapkan dalam perencanaan kehamilan? 1. Kesiapan aspek psikologis. Dalam merencanakan untuk hamil, mulailah dengan menjalani konseling prahamil. Tujuan konseling prahamil ini akan mempersiapkan calon ibu dan calon ayah dan untuk menyiapkan kehamilan yang sehat sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Kesiapan fisik. Kita bisa mulai dari menata fisik, mencapai berat badan ideal, menjaga pola makan, olahraga secara teratur, menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok, minuman beralkohol, serta mengkonsumsi kafein. Yang ketiga, kesiapan finansial. Persiapan finansial bagi ibu yang akan merencanakan kehamilan adalah suatu kebutuhan mutlak yang harus dipersiapkan untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan berlangsung sampai persalinan. Yang keempat, persiapan pengetahuan. Dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan aman, maka setiap pasangan suami istri harus mengetahui hal-hal yang berpengaruh dalam perencanaan kehamilan atau dalam masa kehamilan. 5. Kesiapan aspek usia. Usia di bawah 20 tahun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Karena pada usia di bawah 20 tahun, apabila terjadi kehamilan, maka akan beresiko mengalami tekanan darah tinggi, kejang-kejang, perdarahan, bahkan kematian pada ibu dan bayinya, dan beresiko terkena kanker serviks. Ternyata banyak juga ya yang harus dipersiapkan dalam merencanakan kehamilan. Kenapa sih kehamilan harus dipersiapkan, terutama pada remaja? Karena mempersiapkan remaja untuk menjadi orang dewasa yang sehat, produktif, serta terbebas dari gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. Sehingga nanti pada usia 20-an, kebutuhan gizinya dan reproduksinya sudah mendukung dalam kehamilan. Lalu, bagaimana kalau terjadi kehamilan pada usia remaja? Pastinya akan beresiko tinggi dampaknya. Resiko tinggi kehamilan usia di bawah 20 tahun, mengalami perdarahan, kemungkinan keguguran, persalinan yang lama dan sulit, serta mudah terjadi infeksi, kekurangan zat besi atau anemia kehamilan, kanker leher rahim. Resiko bagi bayinya, kemungkinan lahir belum cukup bulan, berat badan lahir rendah, cacat bawaan, dan kematian bayi. Dampak yang terjadi pada kehamilan di usia muda. Alat reproduksi yang belum siap menerima kehamilan, kehamilan dini dan kurang terpenuhi gizi bagi dirinya sendiri, resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi, meningkatnya angka kematian ibu atau AKI, rentan terkena kanker leher rahim, resiko terkena penyakit menular seksual dan kehilangan kesempatan mengembangkan diri. Dampak kualitas anak, angka kejadian berat badan lahir rendah menjadi tinggi. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 19 tahun rata-rata lebih kecil dan memiliki kemungkinan lebih tinggi kemungkinan meninggal. Dampak keharmonisan keluarga dan persalinan. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian, ego remaja yang masih tinggi, perselingkuhan, ketidakcocokan dengan orang tua dan mertua, psikologis yang belum matang sehingga cenderung labil dan emosional, kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.